Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau misalnya minggu lalu kita kan udah belajar mengenai teorinya ya, metode tentang penyusutan aset tetap. Ada pengertiannya, ada faktor-faktornya, kemudian metode-metodenya, dan yang terakhir adalah bagaimana penyajian penyusutan aset tetap ini di laporan keuangan. Gitu. Kalau sekarang kita akan ke praktikalnya gitu, praktikal di metode penyusutan aset tetap. Dan yang dibahas di sini adalah dua metode. Yang pertama, seperti yang udah dilihat di sini ya, yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua adalah metode activities gitu atau unit produksi. Yang pertama kita bahas dulu ya mengenai metode garis lurus. Sebenarnya ini udah ada di PowerPoint yang minggu lalu ya, tentang pengertian dan fokus pada metode garis lurus itu apa, cuman akan saya bahas lagi di sini. Jadi, metode garis lurus atau straight line method menggunakan waktu sebagai pertimbangan dalam penyusutan, bukan dari manfaat produksi. Metode ini sangat secara konsep dipandang tepat karena banyak perusahaan yang menggunakannya karena metode ini secara sederhana, termasuk kalau misalnya di pajak juga ya. Kalau penyusutan itu yang disarankannya itu adalah salah satunya metode garis lurus dan yang salah duanya adalah saldo menurun gitu. Perhitungan menggunakan metode garis lurus. Ini rumusnya ya, sebenarnya udah. Yang pertama itu adalah dengan harga perolehan gitu. Penyusutan didapatkan dari harga perolehan dikurangi nilai sisa. Ingat, kalau ada kemudian dibagi umur ekonomis. Nah, ini kan ada kurung buka kurung tutup ya, berarti yang dihitung itu adalah harga perolehannya dulu dikurangi nilai sisa, setelah itu baru dibagi ke umur ekonomis. Kemudian yang kedua, selain dengan rumus yang tadi nih, yang warna oranye ini, di sini ada nih yang warna salem adalah cara yang keduanya gitu. Rumus yang keduanya penyusutan bisa didapatkan dari tarif penyusutan atau persenannya gitu ya, dikali harga perolehan dikurangi nilai sisa. Ini kan ada kurung buka kurung tutupnya ya. Berarti kita cari dulu nih harga perolehan dikurangi nilai sisa itu berapa, baru dikalikan ke tarif penyusutan. Nah, untuk tarif penyusutannya didapatkan dari ini. Tarif penyusutan sama dengan 100% dibagi umur ekonomis. Misalnya umur ekonomisnya 5 tahun, berarti 100% dibagi 5 tahun, per tahunnya dapat 20%. Gitu. Jadi nanti penyusutan tiap tahunnya tinggal 20% dikali ke nilai bukunya, dapat dari harga perolehan dikurangi nilai sisa. Langsung aja ya. Langsung aja kita ke contoh soal nomor 1. Kenapa ada nomornya? Karena untuk yang metode garis lurus ini saya kasih 2 contoh soal. Nah, di contoh soal nomor 1 ini kita akan menggunakan kasus di mana penyelesaiannya pakai rumus yang pertama. Gitu, yang HP dikurangi NS dibagi UE atau umur ekonomis. Di sini kasusnya adalah pada tanggal 31 Desember 2007, Travel Atika memiliki 4 buah kendaraan yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2007, berarti udah setahun ya. Dengan total harga kendaraan tersebut 500 juta nih, total berarti 4 kendaraan ini totalnya 500 juta. Umur ekonomis dari kendaraan tersebut adalah 5 tahun dengan nilai sisa 50 juta. Berarti di tahun kelima sisa manfaatnya itu dari keempat kendaraan tersebut 50 juta gitu. Penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya ini. Hitunglah penyusutan kendaraan dan buatlah jurnal untuk mencatat beban penyusutan kendaraan Travel Atika setiap tahunnya. Setiap tahun berarti bukan cuma tahun 2007 aja, berarti 5 tahun gitu. 2007, 2008, 2009, 2010, sama 2011.
Cuman sama aja ya gitu, tiap tahun kan nyatetnya beban pada akumulasi. Jawabnya pertama, kita cari dulu beban penyusutannya gitu ya. Caranya ini ada di sini. Kita pakai rumus ini. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Tadi harga perolehannya 500 juta ya. Nilai sisanya 50 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, ini dia. 500 kurangi 50 bagi 5. Kita kerjakan dulu yang ini. 500 kurangi 50-nya. 450 kan yang ini. Sebentar. Yang ini kan 450 dibagi 5 ya kan. Yang ini tuh 500 dikurangi 50 dapatnya 450, 5 tahunnya turun, dapatkanlah 90 juta. Nah, 90 juta ini adalah udah tok segini gitu. Berarti per tahunnya itu penyusutannya adalah segini. Untungnya si kendaraannya ini kan belinya tanggal 1 Januari ya, jadi pas 12 bulan. Jadi kita nggak usah ngitung. Beda ceritanya kan kalau misalnya belinya Maret gitu. Berarti kan harus dikali ke 10 bulan. Gitu. Lanjut. Nah, untuk lebih mudahnya, di sini kita akan membuat kartu penyusutan kendaraan. Kalau misalnya di modul itu ada tabel. Nah, tabel itu kartu. Cuman kurangnya cerobohnya saya tidak memberikan ini. Nah, jadi untuk buat kartu, pertama kita bikin dulu nih gitu keterangan kartunya itu. Pertama jenis aset, kendaraan, taksiran masa penggunaannya atau umur ekonomis 5 tahun kan tadi, kemudian nilai residu atau nilai sisa 50 juta, metode penyusutan yang digunakannya adalah garis lurus. Nah, ini dia kartu penyusutannya. Nah, yang tadi kita hitung itu munculnya di mana sih gitu kan? Yang tadi kan kita udah nyari nih 500 dikurangi 50 dibagi ke 5 tahun. Dapatnya adalah 90 juta. Nah, si 90 juta itu kan untuk tiap tahun kan sama tok segitu. Berarti ini disimpannya di sini. Iya, sorry. Sorry for that. Jelek banget. Oke, kita ganti pakai ini. Ini kan yang 90 juta ya. 90 juta nih. Kita tiap tahun kan berarti 90 juta itu gampang. Jadi nanti tinggal langsung aja catat di sini. Penyusutan nih, 2007 90 juta, 2008 90 juta, 2009 dan seterusnya 90 juta. Terus di sini harga perolehannya ya. Ingat ini tuh harga perolehannya 50 juta gitu. Kemudian untuk akumulasi ini tuh maksudnya adalah kayak rekapannya gitu setiap tahun tuh yang udah disusutkan itu berapa gitu. Nah, berarti ini kan yang sudah disusutkan itu adalah 90 juta. Terus yang nilai buku ini ingat dapat dari harga perolehan dikurangi ke penyusutan gitu. Kalau untuk yang pertama ini kan 50 kurangi 90 dapat 410. Berarti nilai bukunya udah dapat nih 410 juta. Untuk tahun kedua beda lagi ceritanya. Gitu. Ini kan 2007 langsungnya harga perolehan kurangi penyusutan dapatkan nilai bukunya 410 juta. Untuk tahun 2008 disusutkan lagi 90 juta, berarti akumulasi penyusutannya adalah 90 juta ditambah 90 juta. Didapatkanlah 180 juta. Berarti nilai bukunya berapa? Nilai bukunya ya berkurang sebesar 90 juta lagi. 410 dikurangi 90 juta, didapatkanlah 320 juta. Untuk tahun 2009, sama kayak tadi ya ini. Ini kan penyusutannya 90 juta. Berarti akumulasinya tinggal tambah aja 180 ditambah 90 juta, didapatkanlah 270 juta. Untuk nilai bukunya, berarti sisanya berapa nih? 320 kan? 320 kan?
Berarti tinggal 320 dikurangi ke 90 juta, didapatkanlah 230 juta. Dan seterusnya kayak gitu. Nanti yang akumulasi penyusutan tahun 2010-nya 270 juta tambah 90 juta didapatkanlah 360 juta. Untuk nilai bukunya 230 dikurangi 90 juta. Didapatkanlah 140 juta. Kemudian untuk tahun terakhir akumulasi penyusutannya 360 ditambah 90 450. Untuk nilai bukunya 140 dikurangi 90 didapatkanlah 50 juta. Nah, ini di tahun 2011 itu nilai bukunya sisa 50 juta. Ini sama dengan di sini nih, nilai residu atau nilai sisa. Berarti ngerjainnya udah benar. Gitu. Gitu ya, mudah untuk tahun pertama nilai bukunya dapat dari harga perolehan kurangi penyusutannya 410 nilai bukunya. Untuk yang tahun berikutnya tinggal 490 kurangi yang penyusutan dan seterusnya. Dan nanti di tahun terakhir nilai bukunya itu sama dengan nilai residu. Kalau udah kayak gitu berarti benar. Kalau nilai buku ingat dikurang, kalau akumulasi penyusutan itu ditambah gitu. Next ya. Nah, sekarang tadi udah bikin kartu persediaannya. Sekarang kita membuat jurnal umumnya. Nah, kenapa ini saya kasih judul jurnal umum aja? Karena kita akan mencatat untuk setiap tahunnya. Ingat tadi di soal dimintanya setiap tahunnya. Gampang gitu. Gampang kan tuh? Karena tiap tahunnya sama, 90 juta gitu. Dan ingat, untuk akunnya, di debitnya beban penyusutan kendaraan, di kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Tiap tahunnya 90 juta sama. Nah, ini 450 juta. Nilainya sama ya kayak yang tadi. Kayak yang di akumulasi penyusutan gitu. Gampang ya kalau yang mencatatnya mah gitu. Beban penyusutan di debit, kemudian di kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Next ya, kita ke contoh soal yang kedua. Kalau contoh soal yang pertama itu kan tadi kita pakai rumus yang penyusutan yang HP dikurangi NS ya bagi UE. Kalau sekarang adalah menggunakan yang tarif penyusutan. Ceritanya gini, pada tanggal 1 Januari 2013, PT Erlangga membeli mobil dengan harga perolehan sebesar 400 juta. Diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dan nilai residunya 10 juta. Hitunglah tarif penyusutan dan jumlah penyusutan aset tetap tersebut. Ini sebenarnya lebih lengkapnya ya kita kita menghitung penyusutan mobil dengan menggunakan tarif penyusutan, kemudian membuat jurnal untuk mencatat beban penyusutan mobil PT Erlangga setiap tahunnya sama kayak tadi ya. Langsung aja kita jawab. Nah, untuk yang perhitungan ini, yang pertama pasti kita harus tahu dulu tarif penyusutannya. Sorry ya, saya nggak nulis dulu rumusnya, ini saya tulis dulu rumusnya. Rumus yang tarif penyusutan ini kan dapatnya dari 100%. Tulisannya bagus banget, dibagi umur ekonomis. Ini kan 100% dibagi 5 gitu. Dapatkanlah 20%. Nah, berarti setiap tahunnya tarif penyusutan ini 20%. Berarti tinggal dikaliin aja gitu kan nilai bukunya. Berarti beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali. Ini kan harga perolehan ya. Dikurangi nilai residu. Nggak sopan ya saya tadi. Berarti ini beban penyusutannya setiap tahun adalah 78 juta. Ingat, tiap tahunnya 78 juta atau 20%. Kita lanjut bikin ke kartu persediaan biar kelihatan tiap tahunnya. Untuk kartu persediaan, nah ini kartu persediaan. Kartu penyusutan. Jenis asetnya adalah mobil, taksiran masa penggunaan 5 tahun, nilai residu atau nilai sisanya 10 juta, metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Ini dia periodenya, kemudian harga perolehan, tarif penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku.
Periode tadi tahun pertama itu 2013 ya, kalau 5 tahun berarti sampai 2017. Harga perolehannya 400 juta. Kemudian tarif penyusutannya. Tarif penyusutannya itu kan tadi udah dihitung ya, 100% dibagi 5 tahun, 20% per tahun. Atau kalau misalnya jumlahnya itu adalah 78 juta. Ini penting nih, harus diingat 78 jutanya. Untuk akumulasi penyusutan, otomatis kalau tahun pertama ya, baru 78 juta gitu, baru setahun disusutkan, kan berarti nilai bukunya berapa? Ya tinggalin aja 400 juta dikurangi 78 juta, didapatkanlah 320 juta. Itu yang tahun pertama atau tahun 2013. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2014, yang ini, perhatikan. Akumulasi penyusutannya adalah 156 juta. Dapat dari mana? Dapat dari 78 juta ditambah 78 juta. Dapat 156 juta. Karena kan udah 2 tahun, berarti 78 kali 2 kan ibaratnya gitu. Nilai bukunya berapa? Nilai bukunya tinggal ini. Nilai buku tahun pertama 322 juta dikurangi dikurangi 78 juta. Dapatlah 244 juta. Ingat kalau akumulasi penyusutan itu ditambah tiap tahunnya, kalau nilai buku itu dikurang tiap tahunnya. Berikutnya di tahun 2016 sama nih. Tahun ketiga itu dapatkanlah 234 juta. Dapat dari mana? 156 ditambah 78 juta. Jadinya 234 juta. Untuk nilai bukunya 244 juta dikurangi 78 juta, didapatkanlah ini apa? 166 juta gitu. Yang ini ya. Kemudian tahun keempat, akumulasi penyusutannya 312 juta, dapat dari 234 ditambah 78 juta. Kemudian nilai bukunya 166 juta dikurangi 78 juta, didapatkanlah 80 juta. Dan tahun terakhir, akumulasi penyusutannya ini aja 312 juta tambah 78 juta, didapatkanlah 390 juta. Kalau nilai bukunya 80 juta kurangi 78 juta gitu. Didapatkanlah 10 juta. Begitu. Sorry. Ini bukan 80 juta ya, tapi 88 juta. Ada kesalahan. 88 juta ya, sorry. Oke, 88 juta dikurangi 78 juta sama dengan 10 juta. Udah berarti pas ya. Nah, si 10 juta ini ini kan bukan didapatkan, ini sama dengan yang ini, nilai residu 10 juta. Dua-duanya udah sama, berarti udah bener. Perhitungannya udah bener semua. Berarti ya udah, kita tinggal bikin jurnalnya aja. Sorry ya, ini bukan 80 tapi 88 juta. Kalau yang nonton pasti tahu. Oke, lanjut. Kita buat jurnal umum. Ya sama kayak yang tadi. Di debitnya beban penyusutan mobil, di kreditnya akumulasi penyusutan mobil. Tiap tahunnya sama 78 juta. Nah, ini 390. Sama ya kayak yang tadi ya, 400 dikurangi 10. Nggak ada yang susah lah bikin jurnalnya mah ya. Semoga sampai sini paham ya. Kita udah belajar 2 contoh soal metode penyusutan dengan metode garis lurus. Sekarang kita lanjut. Oke, metode yang kedua adalah metode activities ya, atau production unit. Next aja ya. Ini kan udah ya di maksudnya di pertemuan yang sebelumnya udah dijelaskan bahwa metode aktivitas itu apa sih gitu. Nah, si metode ini mengasumsikan bahwa penyusutan merupakan fungsi dari produktivitas aset, bukan dari berlalunya waktu yang dilewati oleh
aset. Nah, ini berarti metode aktivitas itu kebalikan dari yang metode garis lurus. Kalau metode garis lurus, dia kan menyebutkan bahwa si penyusutan itu tuh ya berdasarkan berlalunya waktu gitu, bukan berdasarkan produktivitas aset. Beda sama yang metode aktivitas. Terus di sini disebutkan umur manfaat diperhitungkan dari satuan keluaran atau output produksi atau masukan atau input seperti jumlah jam dalam memproduksi. Tuh. Secara teknikal nanti kan di soal itu bakal diketahui jam-jam produksi setiap tahunnya gitu, dan si mesin, misalnya si aset itu tuh punya kapasitas berapa jam sih untuk memproduksi gitu. Tenang, nanti semua ada di soal. Oke, kita langsung aja. Kita langsung ke perhitungan menggunakan metode aktivitas atau rumusnya ya. Rumusnya adalah ini. Penyusutan didapatkan dari harga perolehan dikurangi nilai sisa. Ingat kalau ada. Ini dalam kurungnya berarti harus diselesaikan lebih dahulu. Dibagi taksiran total jam dikali jumlah tahun ini. Jadi maksudnya itu harga perolehan dikurangi nilai sisa bagi taksiran total jam dibagi dulu, baru dikali ke jumlah jam tahun ini. Ini yang total jamnya, ini yang jumlah jam yang sudah dilaluinya gitu. Biar nggak pusing, atau mungkin biar tambah pusing, kita lanjut ke soal. Nah, untuk contoh soal di metode aktivitas atau unit produksi ini, saya hanya akan memberikan satu contoh soal. Di sini diketahui bahwa pada tanggal 31 Desember 2007, yang merupakan periode penyusutan laporan keuangan, PT Erlangga mempunyai sebuah mesin yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2007 dengan harga perolehan 500 juta. Enak ya waktunya nih, 12 bulan tok gitu. Kemudian, mesin ini ditaksir mempunyai kemampuan produksi sebesar 30.000 jam. Tuh, jadi mesin yang PT Erlangga punya ini kemampuan produksi 30.000 jam. Nah, di tahun pertamanya atau tahun 2007 sudah digunakan 4.000 jam. Kemudian tahun 2008 direncanakan 5.000 jam, 2009 direncanakan 6.000 jam, 2010 direncanakan 5.000 jam, 2011 direncanakan 5.000 jam, 2011 pun direncanakan 5.000 jam. Nah, ini udah ada kan tuh ya. Si 30.000 jam itu dibagi-bagi ke tiap tahunnya gimana sih? Nah, ini udah diketahui nih gitu. Dari 2007 sampai 2012, berarti 6 tahun ya. 6 periode. Dan nilai sisa mesin tersebut adalah sebesar 50 juta. Penyusutan yang digunakan adalah dengan metode aktivitas. Udah pasti ada jam-jam gini metode aktivitas. Yang diminta, hitunglah penyusutan mesin dan buatlah jurnal untuk mencatat beban penyusutan mesin PT Erlangga setiap tahun. Hitunglah penyusutan mesin, berarti kita cari penyusutan mesinnya di tahun pertama berapa, kemudian kita untuk tahu setiap tahunnya kita bikin kartu penyusutan. Langsung ya. Oke, jawab. Nih yang tahun pertama atau yang 2007 kita bisa mencari dengan begini. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran total jam dikali jumlah jam tahun ini, berarti 500 juta dikurangi nilai sisanya tadi 50 juta. 500 kurangi 50 dibagi tadi berapa taksirannya? 4.000 jam kalau nggak salah, 4.000 jam 4.000 jam 30.000 jam dikali ke 4.000 jam. Nah, ini ada ini nih, udah dimasukin angka-angkanya ya. 500 juta dikurangi 50 juta dibagi 30.000 jam dikali 4.000 jam. Kita selesaikan dulu yang ini, 500 kurangi 50 berarti 450. 450 dibagi 30.000 dikali ke 4.000. Dapatkanlah 60 juta untuk tahun pertama. Ingat, untuk tahun pertama. Untuk tahun keduanya gimana? Ya udah, berarti sama gitu. Cuman daripada ngitung kayak gini, lebih baik kita pakai kartu penyusutan. Kartu penyusutannya ada di slide berikutnya. Nah, ini dia kartu penyusutannya. Jenis asetnya apa tadi? Mesin ya. Taksiran masa penggunaannya 30.000 jam. Nilai residunya 50 juta. Metode penyusutannya adalah aktivitas atau unit produksi. Langsung aja, sama ya kayak yang tadi ya.
ada periode, ada harga perolehan. Nah, di sini ada taksiran jamnya. Kemudian ini ada penyusutannya berapa, akumulasi penyusutannya berapa, dan nilai bukunya berapa. Di tahun pertama, ini kan tadi udah dihitungin di 2007, harga perolehannya 500 juta. Sama tiap tahun juga 500 juta. Nih ya. Jamnya adalah 4.000. Ini total jamnya 30.000 ya. Jangan sampai lupa nih total jamnya 30.000. Ini 30.000 jam. Kemudian penyusutannya adalah 60 juta. Didapatkan dari mana? Dari 50 juta kurangi nilai residu dibagi 30 jam, dibagi 30.000 jam kali 4.000 jam. Dapat 60 juta. Akumulasi penyusutannya ya baru tahun pertama otomatis 60 juta juga sama ya. Nilai bukunya dapat dari mana nih? 440 juta dapat dari mana? Dapat dari 500 juta dikurangi 60 juta. Jadi 440 juta. Ingat, gak bosan-bosan ya kalau akumulasi penyusutan itu. Ditambah kalau nilai buku itu dikurang. Tahun yang pertama, tadi udah dihitung ya. Kemudian tahun kedua, 2008. Nah, jamnya itu adalah 5.000 jam. Kemudian penyusutannya adalah 75 juta. Dapat dari mana? 500 juta dikurangi 50 juta dibagi 30.000 jam dikali 5.000 jam dapat 75 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya berarti tinggal 60 juta tambah 75 juta jadilah 135 juta. Nilai bukunya 440 juta kurangi 75 juta dapatlah 365 juta. Kalau akumulasi ditambah, ya buku dikurang. Nggak bosen-bosen ya. 2009, 6.000 jam didapatkan penyusutannya. Sama ya kayak cara yang tahun pertama. Dapatnya 90, kemudian akumulasinya tinggal tambah aja. 135 tambah 90, 225. Kemudian nilai bukunya 365 kurangi 90, dapat 275. Kemudian di tahun 2010, 5.000 jam, penyusutannya adalah 75 juta. Terus akumulasi penyusutannya 225, tinggal 225 juta, tambah 75, dapatlah 300 juta. Nilai bukunya tinggal dikurang 275 juta, kurangi 75 juta, didapatkanlah 200 juta. Tahun berikutnya 5.000 jam lagi, sama 75 juta. Akumulasi penyusutannya tinggal tambah aja 300, tambah 75, dapatkan 375. Nilai bukunya tinggal dikurang 200 juta kurangi 75 juta sama dengan 125 juta. Tahun terakhir 2012 sama nih 5.000 jam. Penyusutannya 75 juta. Akumulasinya berarti tinggal 375 tambah 75 450. Nilai bukunya tinggal dikurangi aja. 125 kurangi 75 didapatkan 50 juta. Nah, nilai ini sama dengan yang 50 juta ini, sama. Kalau udah gini berarti udah bener gitu. Mengingatkan untuk nyari penyusutan ini, kalau misalnya kamu mau nulis rumusnya di sini dulu gitu ya, 500 kurangi 50 dibagi 30.000 kali 4.000 sama dengan 60 juta, boleh ditulis di sini. Cuman kalau saya di sini nggak ditulis gitu ya, di tabel ini. Kalau mau ditulis lebih baik. Atau mau ditulis di luar kartu ini atau tabel ini boleh juga. Sangat dihargai. Kita next ya ke jurnalnya. Nah, tadi kan diminta buat jurnal untuk setiap tahunnya. Kalau yang metode garis lurus kan tiap tahunnya sama ya nilainya. Nah, kalau ini tiap tahunnya beragam mengikuti yang tadi. Tapi kalau untuk menjurnalnya sama, di debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Jadi di sini beban penyusutan mesin, terus akumulasi penyusutan mesin. Tahun pertama 60, tahun kedua 75, tahun ketiga 90, tahun keempat 75, tahun kelima 75, tahun keenam 75. Dalam juta ya. Total dapatlah 450. Sama kayak tadi ya, yang akumulasi penyusutan nilainya segini. Gitu.
Begitu deh metode penyusutannya. Tuh, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih untuk yang sudah mau menyimak. Apalagi kalau misalnya menyimak dengan baik ya. Terus kalau misalnya ada yang kurang dipahami, boleh ditanyain langsung ke saya di WA. Atau mau komen boleh, insya Allah saya balas. Kalau misalnya ada yang nggak paham gitu ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Minimal nggak sungkan nanya sama temen lah gitu. Dan saya harap juga yang tadi dijelaskan itu bisa masuk gitu ke kalian dan bertahan lama. Terus apakah ada tugas? Insya Allah belum ya untuk yang ini. Nanti saya jelasin dulu dua metode lagi, baru setelah itu ada tugas untuk setiap metodenya. Jadi mohon dipahami setiap metodenya. Tuh, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mau menyimak sampai terakhir. Semoga bisa nerap gitu ya kalian semua. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nggak bosan-bosan saya bilang untuk langsung japri aja ke saya. Atau mau komen boleh. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.